Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum jami'an wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ayo ikhwah al-mustami'in wal mustami'at pendengar Radio Hidayah 103.4 FM dan pendengar radio dakwah lainnya. Dan kami sapa juga al-musyahidin wal musyahidah, pemirsa televisi-televisi dakwah, Asil TV, Surau TV, RJTV, dan televisi-televisi lainnya. Jazakumullah khair untuk admin dan krunya sudah bergabung bersama kami. Kajian bersama setiap Jumat pagi waktu Indonesia Barat dari studio Radio Hidayah FM Kota Pekanbaru bersama guru kita Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Aspri Rahmat AZMA Hafizahullah Ta'ala yang akan membacakan kitab nasihat-nasihat dari guru kita Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr hafizahullah taala, ayahanda dari guru kita Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah taala, yang rutin kita dengarkan nasihat beliau, untaian nasihat untuk orang-orang yang masih terjerumus dalam pemikiran takfiri dan aksi-aksi peledakan terorisme dalam kitab Badlun Nashi wa Tadhkiri li Baqaya Al-Maftunina bit Takfiri wa Tafjiri li Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr hafizahullah taala. Baik, di kesempatan hari ini bersama Abu Auni yang menemani ruang dengar dan juga layar kaca Anda. Jumat tanggal 4 di bulan Sya'ban 1447 Hijriah, kita berada di hari Jumat tanggal 23 Januari 2026. Baik, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, di awal bulan Sya'ban ini kita akan lanjutkan mendengarkan untaian nasihat beliau ini. Semoga mengalirkan pahala juga bagi beliau Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr hafizahullah taala. Baik, kaum muslimin dan muslimah, sebelum kita dengarkan untaian nasihat berikutnya, Ana Abu Auni, kru dari Radio Hidayah FM, mengucapkan jazakumullah khair untuk Anda yang baru saja bergabung melihat kajian kita ini dari televisi atau gadget atau juga mendengarkan melalui pesawat radio. Baik, kita akan buka dengan sapaan hangat kepada guru kita Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Aspri Rahmat. Dr. Aspri Rahmat AZMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum ya Ustazana. Waalaikumsalam Masya warahmatullah. Allah. Kaifa haluka ya Ustazana? بخير والحمد لله. كيف أنت أبو Naam. عوني؟ Wa nahnu bi khair aidan ya Ustazana. حياك الله وبارك الله فيك. Naam, wa fika barakallah ya Ustazana, wa barakallahu fikum ayuhal ikhwah al-mustami'in wal mustami'at wal musyahidin wal musyahidah, pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Kita dengarkan untaian nasihat berikutnya dari Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr hafizahullah ta'ala kepada saudara-saudara kita yang masih terjerumus dalam fitnah takfiri dan aksi terorisme. Dari studio kami mengucapkan selamat menimba ilmu syar'i dan langsung saja kepada guru kita persilakan. Falyatafadhal mashkura. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله وتمسك بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، kaum muslimin, kaum muslimat, al-mustami'ina wal mustami'at, al-musyahidina wal musyahidat, yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, di awal bulan Sya'ban ini kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis ini dengan berbagai media kita masing-masing. Alhamdulillah, kita berkumpul untuk melanjutkan talabul ilmi, membaca karangan-karangan para ulama. Dalam hal ini kita melanjutkan membaca kitab Badlun Nushi wa At-Tadhkir
libaqaya al-maftunina bitakfiri wa tafjir. Lanjutan dari nasihat untuk mereka yang masih terjerumus ke dalam fitnah takfir dan tindakan terorisme. Nasihat yang disampaikan oleh guru kita Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Badr hafizahullahu ta'ala wa nafa'a bi ilmihi al-islam wal muslimin wa baraka lahu fi ilmihi wa umrihi wa ahlihi wa malih. Pelajaran kita pertemuan yang lalu tentang beberapa penyimpangan yang terjadi, pelanggaran yang dilakukan oleh mereka-mereka yang terfitnah atau yang terjerumus ke dalam fitnah takfir dan tindakan-tindakan terorisme. Yang pertama adalah bermula dari mengkafirkan kaum muslimin, dan yang kedua membunuh. Ini lanjutan dari ideologi takfir, yaitu membunuh kaum muslimin dengan cara yang batil berdasarkan penyimpangan pemahaman yang tadi mereka anut. Kemudian yang ketiga, penyimpangannya atau pelanggarannya yang bertentangan dengan tuntunan agama, yaitu membunuh diri mereka sendiri, dan ini juga dosa dan kemaksiatan. Dan yang keempat adalah membunuh orang-orang non-muslim yang sudah mendapatkan jaminan aman dari pemerintah kaum muslimin yang dikenal dengan istilah al-mu'ahad atau al-mu'ahadun, qatlu al-mu'ahadin, membunuh orang-orang yang mendapat jaminan aman dari pemerintah kaum muslimin, dan ini juga dosa besar sebagaimana sudah kita ketahui dalil-dalilnya. Yang kelima, ini juga sudah kita pelajari, pelanggaran dan penyimpangan yang mereka lakukan adalah tarwi'u al-aminin, menyebarkan rasa takut, menghilangkan rasa aman, kecemasan, menyebarkan rasa takut dan kecemasan di antara orang-orang yang awalnya merasakan keamanan. Kemudian yang ketiga, yang keenam dari pelanggaran dan penyimpangan yang mereka lakukan adalah itlafu amwali ghairihim, melakukan pengrusakan terhadap harta benda milik orang lain dengan tindakan peledakan dan yang lain-lainnya. Kemudian kita lanjutkan pelanggaran yang ketujuh yang mereka lakukan. Sebelum kita lanjutkan, semua poin-poin yang tadi kita sampaikan itu dijelaskan oleh penulis hafizahullah ta'ala berdasarkan dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis yang sahih. Yang ketujuh, saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kata beliau, as-sabi'u istila'uhum ala marakibi ghairihim bitahdidi bisilahi idza uthira alaihim lil harbi biha, yaitu melakukan pengrampasan kendaraan orang dengan cara ancaman menggunakan senjata apabila mereka berupaya melarikan diri setelah dikepung oleh petugas-petugas keamanan. Melakukan pengerampasan terhadap hak milik orang lain ini juga pelanggaran yang besar, ya, juga merupakan kejahatan yang tidak dibenarkan dalam agama Nabi kita Muhammad SAW. Di sini penulis membawakan dalil, qala sallallahu alaihi wasallam, la yahillu limri'in an ya'khudha mala akhihi bighairi haqqihi. Saya ulangi, la yahillu limri'in an ya'khudha mala akhihi bighairi haqqihi. Tidak halal bagi seseorang untuk mengambil harta saudaranya dengan cara yang tidak hak. Itu dengan cara merampas, dengan cara mencuri, dengan cara apapun juga yang tidak dibenarkan. Hadis ini
Kata penulis, rawahu Ahmad bi isnadin hasan. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Kemudian ditambahkan dalil dari hadis oleh penulis, wa qala sallallahu alaihi wasallam fi khutbatihi yauman nahr bi Mina fi hajjatil wada'. Nabi SAW bersabda di dalam hadis ketika khutbah di Mina di hari raya, Idul Adha, di Haji Wada, dari hadis Abu Bakrah radhiyallahu taala an, min hadis Abi Bakrah radhiyallahu an, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم أخرجه البخاري ومسلم. Dalam khutbahnya tersebut, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sesungguhnya darah-darah kalian dan harta-harta kalian dan kehormatan kalian adalah perkara yang haram. Maksudnya diganggu gugat, diambil alih dengan cara yang batil atau ditumpahkan seperti darah. Sama dengan kata Nabi menjelaskan betapa besarnya, betapa tebalnya, betapa dahsyatnya keharaman darah, harta dan kehormatan seorang muslim. Kata Nabi seperti haramnya hari ini, yaitu hari Nahar. Kemudian bulan ini, yaitu bulan bulan Zulhijjah, salah satu dari 4 bulan yang haram. Kemudian ditambah lagi dengan haramnya negeri ini, yaitu tanah haram. Harinya hari raya, hari yang mulia. Kemudian hari di bulan yang haram, yaitu bulan Zulhijjah. Kemudian di negeri yang haram. Berlapis-lapisnya keharaman hari, bulan, dan negeri tersebut. Seperti itulah haramnya darah, harta, dan kehormatan seorang muslim. Kata Nabi, ila yaumi talqawna rabbakum. Sampai kalian berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sebagaimana tadi telah kita bacakan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Imam Bukhari di hadis nomor 67 dan hadis nomor 1741. 67 dan hadis 1741. Kemudian Imam Muslim di hadis 1679. Itu yang ketujuh dari pelanggaran yang juga bukan pelanggaran atau kejahatan yang rendah, yang remeh, tetapi ini perkara yang besar. Yang kedelapan terakhir dari pelanggaran yang dilakukan oleh mereka tersebut, saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan Allah, adalah ats-tsaminu ikhfa'u ba'dihim nafsahu birtidaihi lubsa an-nisa. Di antara yang bisa jadi dilakukan oleh mereka dan memang itu terjadi, yaitu menyembunyikan diri, bersembunyi ketika aksi dengan menampilkan diri mereka yang notabene-nya sebagai laki-laki menggunakan pakaian wanita, berpenampilan wanita. Dan ini terjadi apalagi di negeri penulis di Arab Saudi sana, di mana mereka-mereka yang hendak melakukan aksi peledakan agar tidak terpantau oleh aparat, mereka menggunakan atau ketika melewati checkpoint, mereka terkadang menggunakan pakaian wanita, berpakaian halnya layaknya seorang wanita, yaitu pakaian yang dipakai oleh wanita. Dan ini juga pelanggaran. Ini bukan pelanggaran yang remeh, yang sederhana.
berdasarkan hadis-hadis yang dibawakan oleh penulis berikut ini. Yang pertama, atau satu-satunya hadis yang beliau jadikan sebagai dalil, yaitu hadis Ibnu Abbas. Qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, kata Ibnu Abbas meriwayatkan radhiyallahu anhuma, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Nabi SAW melaknat laki-laki yang bersikap atau bertindak menyerupai wanita, dan sebaliknya juga perempuan atau wanita yang bersikap, bertindak, berbuat menyerupai wanita-wanita atau laki-laki, wanita-wanita yang menyerupai laki-laki, dan ini dilaknat. Di antara indikasi dosa besar sebagaimana dijelaskan oleh ahli ilmu, Zahabi di muqaddimah kitabnya Al-Kabair, dan juga Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi di kitabnya juga Al-Kabair, menegaskan bahwa di antara indikasi atau di antara kriteria dosa tertentu sebagai dosa besar adalah ketika diancam dengan laknat. Bila ada ancaman laknat untuk dosa tertentu, maka itu menandakan bahwa dosa tersebut adalah dosa besar. Di sini Nabi Abdullah bin Abbas mengatakan la'ana Rasulullah, dan mustahil sallallahu alaihi wasallam, dan mustahil Abdullah bin Abbas mengada-adakan kedustaan atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini, saudara-saudara yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya nomor 5885. 5885. Itulah bentuk-bentuk pelanggaran dan penyimpangan kejahatan yang dilakukan oleh mereka-mereka yang terjerumus kepada fitnah takfir dan melakukan peledakan atau praktek-praktek terorisme dengan meledakkan dan yang lain-lainnya. Berdasarkan dalil-dalil, semuanya dosa besar, berlapis-lapis. Semuanya dosa besar dan berlapis-lapis dosanya. Kalaulah tadi 8, berarti berlapis-lapis dosa besar yang mereka lakukan saat aksi peledakan yang disebabkan oleh ideologi takfir. Ya. Setelah itu penulis mengatakan wa wuqu'u haula'i syababi fi hadhihi al-mukhalafati wa ghairiha natijun anfuhumihimul khati'ati linnusus wa adami ruju'ihim lil ulama. Ya, ke penyimpangan-penyimpangan dan dosa-dosa besar yang sebanyak itu mereka lakukan dalam setiap aksi itu bersumber dari ketidakpahaman mereka terhadap nas-nas agama. Keliru dan salahnya mereka memahami nas-nas Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Sebagaimana ditegaskan oleh Ali bin Abi Thalib bahwa mereka mengatakan kata-kata yang hak tetapi melakukan penyimpangan atau melakukan kebatilan. Ya. Orang-orang Khawarij di masa itu mereka menegakkan bendera firman Allah, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Kata mereka membawakan ayat ini, dan itu benar. Ayat itu benar, tetapi mereka pemahamannya batil. Menyatakan bahwa
Ali bin Abi Thalib, dan sahabat-sahabat yang lain berhukum dengan manusia. Dan itu semua terbantahkan ketika dialog yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas dengan mereka di Harura. Sebagaimana yang sudah kita pelajari di kitab nasihat yang pertama. Bi'ayyi aqlin wa dinin yakunu tafjiru wa tadmiru jihadan ya syabab afiqu. Waihakum afiqu. Setelah itu juga disebabkan yang pertama keliru dan menyimpang dalam memahami nas, menunjukkan mereka terkadang menyentil dalil-dalil dari Al-Quran maupun hadis, tetapi tidak dengan pemahaman yang benar. Kemudian kekeliruan yang kedua atau penyebab yang kedua dari penyimpangan-penyimpangan yang mereka lakukan tadi adalah tidak kembali kepada ahli ilmu. Tidak menjadikan rujukan ulama rabbaniyin. Di sini dinukilkan oleh penulis hadis, waqad qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Hadis sahih dari hadis Muawiyah bin Abi Sufyan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya. Barang siapa yang Allah inginkan ia mendapatkan kebaikan atau memberinya kebaikan, maka ia pahamkan orang tersebut dalam agama. Jadi ketika tidak paham seperti yang terjadi pada mereka, maka mereka tidak berada di atas kebaikan. Buktinya dalam setiap tindakan itu sampai sebegitu banyak dosa-dosa besar yang mereka lakukan, yang menjadikan modusnya jihad. Nama jihad yang mereka tegakkan ternyata 8 kejahatan atau penyimpangan yang mereka lakukan. Wallahul musta'an. Fa inna mafhumahu, sesungguhnya pemahaman hadis tadi, barang siapa yang Allah inginkan dia mendapat kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala pahamkan dia dalam agama. Jadi ketika dia diinginkan oleh Allah mendapatkan kebaikan, Allah pahamkan dia agama. Jadi paham terhadap agama ini menjadi kunci kebaikan. Salah dalam memahami agama, tidak memahami agama, ini menjadi penyebab jauhnya kita dari kebaikan-kebaikan. Kata beliau, fa inna mafhumahu, karena sesungguhnya pemahaman hadis ini, anna man lam yurid anna man lam yuridillah bihi khairan lam yufaqqihhu fid din. Ini pemaham baliknya, yaitu mafhumul mukhalafah. Dari hadis ini bahwa orang yang Allah tidak hendaki dia menerima kebaikan, maka Allah tidak akan pahamkan atau tidak jadikan dia paham agama. Itu buktinya. Padahal kita mungkin dari sisi niat dan tujuan ada yang benar. Para pemuda-pemuda tadi ada niatnya bagus, tetapi karena pemahaman yang salah dan menyimpang, maka mereka tidak mendekat sama sekali kepada kebaikan. Justru kerusakan-kerusakan yang terjadi. Kenapa? Karena mereka tidak paham dan tidak mau paham terhadap agama. Di antaranya mereka tidak kembali kepada para ulama. Justru yang terjadi adalah mereka melecehkan para ulama, mencemooh, mengkerdilkan para ulama. Saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kata penulis, wal wajibu ala haula'i syabab an yattaqullaha fi islamihim wa fi anfusihim wa fi ahlihim wa fi ummatihim. Dan yang wajib atas mereka para pemuda-pemuda tersebut adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tentang Islamnya mereka. Bagaimana Islam mereka? Mereka itu harus mereka takut kepada Allah. Ya, menjaga keislamannya, memperhatikan Islamnya benar apa tidak. Mereka harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga harus bertakwa kepada Allah pada diri mereka. Dengan mencelakakan diri mereka dengan peledakan-peledakan tadi, dengan
aksi bom bunuh diri, mereka mencelakakan diri mereka. Ya. Kemudian juga harus bertakwa kepada Allah tentang keluarga mereka. Bagaimana keluarga mereka direndung oleh atau diselimuti oleh kekhawatiran, kecemasan, kesedihan yang luar biasa. Orang tua mereka, bapak ibu mereka dalam kesedihan melihat me- apa, melihat kenyataan bahwa anak-anak mereka terjerumus kepada penyimpangan-penyimpangan dalam beragama dan melakukan tindakan-tindakan merugikan banyak orang. Kemudian juga mesti bertakwa pada umat Islam, bertakwa kepada Allah. Jangan sampai menjadikan Islam tertuduh dengan tindakan-tindakan tersebut. Dan mereka itu yang terjadi. Mereka melakukan tindakan kerusakan, lalu yang menjadi korbannya agama Islam. Dituduh Islam yang mengajarkan tindakan-tindakan terorisme oleh musuh-musuh Islam. Oleh musuh-musuh Islam yang memang tidak suka kepada agama Islam. Kemudian kata penulis, wa ay yatafaqahu fid din. Di samping bertakwa dalam hal-hal tersebut, dalam agama, dalam diri mereka, dalam keluarga mereka, pada dalam umat Islam ini secara keseluruhan, penulis juga mengajak mereka untuk memahami agama. Memahami agama. Jadi kuncinya pada pemahaman terhadap agama. Bila benar pemahaman pada agama ini, maka semua tindak tanduk kita, perilaku kita, tutur kata kita, interaksi kita dengan sesama, itu pasti selalu diberkahi oleh Allah Jalla fi'ula. Kata beliau, wa ay yarji'u ila ahli al-ilmi li yaslamu من التخبط الذي أوقعهم في تلك المخالفات الكثيرة للإسلام. Hendaklah mereka kembali kepada ahli ilmu, kepada ulama yang putih kepala mereka karena belajar agama. Putih kepala mereka dengan menerapkan agama, beribadah, melakukan amal saleh, menyebarkan kebaikan, penuh dengan santun, berlemah lembut, ya, menginginkan kebaikan untuk umat ini. Seharusnya para pemuda itu kembali kepada para ulama agar mereka bisa selamat dari at-takhabbut, yaitu kekacauan ya, dalam pemikiran, dalam beragama, dalam berakhlak yang menjerumuskan mereka kepada kejahatan-kejahatan atau penyimpangan-penyimpangan yang banyak terhadap norma-norma yang ada di dalam agama Islam. Wa ayatruku dzulma li anfusihim wa li ghairihim. Hendaklah mereka, ini nasihat Syekh juga kepada mereka, hendaklah mereka meninggalkan tindakan zalim baik kepada diri mereka sendiri yang telah menyakiti diri mereka sampai berkeping-keping, jasad mereka berhancuran disebabkan oleh amunisi peledak yang mereka jadikan lengket di tubuh mereka. Mereka letakkan di tubuh mereka dan korban pertama pasti mereka. Menyiksa diri mereka sendiri. Padahal ini bertentangan dengan agama sebagaimana yang sudah kita pelajari. Dan juga menjauhi tindakan kezaliman terhadap sesama. Siapapun juga. Nabi SAW sebagaimana dinukilkan oleh penulis di sini bersabda, ittaqudz zulma. Takutlah kalian kepada perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena kezaliman itu adalah kegelapan, 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 kegelapan. Artinya kegelapan yang berlapis-lapis di hari kiamat kelak. Bukan satu lapis saja. Nabi mengungkapkan dengan bentuk jamak. Zulumat yaumul qiyamah. Gelap yang berlapis-lapis. Mana mungkin bisa mendapatkan secercah cahaya
untuk menerangi jalan menuju surga, untuk menerangi jalan untuk agar selamat dari siksa neraka. Ampunan Allah yang sangat diharapkan dalam hal ini. Kezaliman kepada manusia itu zulumat. Akan pasti ditegakkan keadilan di hadapan Allah. Makanya sekian banyak orang yang terjerumus ke neraka padahal ibadahnya banyak disebabkan kezaliman. Hadis muflis, hadis bangkrut, di mana Nabi mengatakan innal muflisa fi ummati man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakat dan seterusnya. Ya'ti wa qad syatama hadha wa daraba hadha wa akhadha mala hadha wa syatama hadha wa safaka dama hadha fayu'khadhu min hasanatihi fayutrahu ila haula فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذت من سيئاتهم فيطرح عليه ثم يطرح في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Hadis sahih. Orang yang membawa pahala banyak sekali. Pahala puasa, pahala salat, pahala zakat dan yang lain-lainnya, cuma dia berbuat kezaliman kepada banyak orang. Nanti akan terjadi membayar hutang piutang. Dan tidak ada dirham, tidak ada dinar. Yang ada hanya pahala dan dosa. Ketika masih banyak pahala, maka pahala yang dijadikan pembayarnya. Ketika pahala sudah habis, sementara yang hutang masih banyak, maka kejahatan dan dosa orang yang kita berhutang kepadanya dengan kezaliman tadi dipikulkan kepada pelaku ini, kemudian habislah semua dan dicampakkan ke neraka wal'iyadzubillah. Allahumma inna na'udzubika minan nar. Kemudian hadis tadi ya, hadis ittaqul dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah, diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2578 min hadis Jabir radhiyallahu taala an, diriwayatkan oleh Jabir Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Kemudian nasihat beliau berikutnya, wa an yahdharu an yakunu min ahlil iflas fil akhirah. Ini yang tadi sempat kita singgung. Dan hendaklah mereka waspada, berhati-hati dari berlaku pada mereka keadaan orang-orang yang bangkrut. Berlaku pada mereka keadaan orang-orang yang bangkrut. Alladzina qala anhum Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW berbicara menjelaskan tentang mereka. Innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakah. Sesungguhnya orang muflis dari umatku adalah orang yang datang membawa salat, maksudnya pahala. Membawa puasa, pahala puasa. Membawa zakat, pahala zakat yang banyak. Wa ya'ti wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. Persis dengan tadi yang kita sampaikan. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, dengan nomor 2581. Saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, masih ada lanjutan nasihat dari beliau kepada mereka-mereka yang terjerumus kepada pemikiran takfir, tindakan-tindakan teror. Selanjutnya akan kita sambung kembali pada pertemuan yang akan datang. Untuk kali ini kita cukupkan sampai di situ. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya kembalikan kepada akhi Abu Auni. Nah, jazakallahu khairan atas materi yang disampaikan oleh Ustaz, pembacaan kitab nasihat, untaian nasihat dari Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr hafizahullah taala. Mudah-mudahan bisa menambah khazanah ilmu pengetahuan kita dan bisa menjadi nasihat bagi orang-orang yang terjerumus dalam takfiri
dan aksi-aksi terorisme. Baik kaum muslimin dan muslimah rahimanillah wa yakum jami'an dimanapun Anda berada, pemirsa televisi dan juga pendengar radio. Kita akan buka sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya bisa menghubungi layanan interaktif kami di 08117530.000 dan 081175454444. Dan juga bisa menghubungi, televisi atau radio masing-masing, silakan disampaikan. Nanti insyaallah kru atau, adminnya akan menyampaikan ke meja siar kami. Baik, kita akan angkat untuk penelpon yang pertama, silakan. Assalamualaikum. Malam warahmatullah. Dengan siapa Ibu, di mana? Dengan hamba Allah, Bu di Pekanbaru. Baik, silakan Ibu hamba Allah di Pekanbaru. Syukran Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Izin Waalaikum. bertanya Ustadz di luar tema Ustadz. Ya. Ustadz, Ana ingin bertanya mengenai sholat jamak qashar Ustadz. Tapi ini yang membingungkan yang setelah kita mau pulang ini Ustadz. Jadi setelah safar sih Ustadz, kita mau pulang lagi ke Pekanbaru gitu Ustadz. Itu sebetulnya dalam perjalanannya karena lewat tol yang ditempuh sekitar mungkin 90 km per jam lah gitu Ustadz. Itu bisa 2 jam lebih. Cuma waktu itu Ustadz kami berangkat setelah sholat zuhur gitu Ustadz. Jadi sebelum berangkat ini ditunggu sholat zuhur dulu makan. Jadi waktu sholat zuhur itu kami berembuk karena ragu ini sholat di jamak qashar atau bagaimana. Jadi kata suami Ana, enggak apa-apa kita jamak qashar aja, mana tahu nanti di perjalanan gimana gitu, ada halangan atau kendala, lebih baik jamak qashar. Jadi waktu sholat zuhur kita udah jamak qashar langsung gitu Ustadz, makan. Jadi sekitar jam 2 lewat waktu itu berangkat dari lokasi menuju Pekanbaru. Rupanya Ustadz, alhamdulillah sampai di Pekanbaru waktu itu terdengar orang azan sholat asar gitu Ustadz. Jadi bagaimana Ustadz, apakah sah jamak qashar kami seperti itu Ustadz? Terus kalau tidak sah misalnya Ustadz, bagaimana Ustadz cara menggantinya Ustadz, karena udah berlalu beberapa hari gitu Ustadz. Ya, Bu. Terus satu lagi Ustadz, iya Ustadz. Ya, sudah dipahami pertanyaannya, Bu? Iya Ustadz, tapi anak satu lagi boleh Ustadz, gini Ustadz, kalau kita lupa sholat sunat witir malam itu, nggak lupa Ustadz ketiduran, nggak sholat witir, bangun pas sudah azan, bagaimana kira-kira Ustadz, Ya. apakah bisa diganti atau bagaimana Ustadz? Ibu rutin, Itu aja Ustadz. Ibu rutin sholat witir? Insya Ya. Allah rutin Ustadz. Ya. Tunggu jawabannya, Bu. Ya, Baik. itu aja Ustadz. Mohon petunjuknya Ustadz. Ya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair. Pertanyaan dari Ibu hamba Allah di Pekanbaru. Silakan Ustaz. Ya, untuk pertanyaan pertama dari Ibu tadi tentang sholat jamak dan qashar, seperti yang tadi disampaikan, maka ketika tiba di Pekanbaru yang terdengar sudah dikumandangkan adzan asar, maka hukum sholat asar bagi mereka tidaklah wajib. Mereka sudah menjamak qashar di jalan dan memang berhak untuk melakukannya, untuk mengambil keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Jadi hukum untuk melakukan sholat asarnya tadi sunnah, bila dikerjakan maka berpahala, bila tidak maka tidak mengapa, karena sudah dilakukan bersama sholat zuhur tadinya ketika safar. Alhamdulillah. Kemudian untuk pertanyaan kedua, bila ketiduran dari sholat witir yang rutin dilakukan, Nabi SAW memberikan solusi untuk mengqadanya di waktu duha. Nabi SAW memberikan solusi untuk mengqadanya di waktu duha dengan melakukan secara genap. Bila sholat witirnya 3 rakaat, berarti di waktu duha itu jadi 4 rakaat. Bila witirnya adalah 7 atau 5 rakaat misalnya, maka dia di qadanya di waktu duha jadi 6 rakaat, yaitu dengan menambah 1 rakaat dari jumlah witir yang dilakukan di malam harinya, agar tidak menyerupai witir. Jadi itu yang diberikan solusi oleh Nabi SAW. Bila pun tidak diqadha juga tidak mengapa, karena sholat witir hukumnya adalah sunnah muakkadah. Namun bagi yang sudah melakukan secara rutin, mungkin
akan merasa kekurangan, akan merasa ada hal yang mengganjal dalam jiwanya, maka Nabi SAW memberikan solusi yang tadi telah kita uraikan. Wallahu ta'ala waliyut taufiq. Ya, jazakallahu khairan atas jawaban penjelasan dari Ustaz. Pertanyaan pertama datang dari Ibu Hamba Allah pendengar Radio Hidayah di Pekanbaru. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya. Taib, ini ada pertanyaan dari eh, Ibu Hamba Allah di Palangkaraya ya, tapi pertanyaannya terputus Ibu. Mohon diketik kembali ya. Diketik kembali karena pertanyaannya tidak utuh. Ibu Hamba Allah di Palangkaraya. Oke, kita angkat dulu ya untuk penelpon yang kedua. Silakan yang sudah di ujung telepon 081 75 30.000. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak? Di mana? Dengan hamba Allah di Jalan Semangin Pekanbaru. Baik, silakan Bapak hamba Allah. Tafadhol. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awal Ustaz mau nanya nih Ustaz mengenai fitnahnya wanita Ustaz. Maksudnya seperti ini, sampai di manakah batasnya perempuan itu boleh keluar rumah? Maksudnya dengan kawan-kawan di lingkungannya ada acara arisan gitu. Jadi apakah boleh malam hari walaupun dalam kota atau bagaimana Ustaz? Untuk kadang ada arisan itu dilakukannya di kafe atau di rumah makan Ustaz. Nah itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak hamba Allah di SM Amin Pekanbaru. Silakan Ustaz. Yang pertama, bahwa baik laki-laki maupun wanita hendaklah mempertebal atau memperkuat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengerjakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Dan selalu mengikuti tuntunan, arahan, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan wanita, Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan di dalam Al-Qur'an bahwa mereka lebih utamanya menetap di dalam rumah mereka. Kata Allah di dalam surah Al-Ahzab, waqarna fi buyutikunna, waqarna fi buyutikunna, dan menetaplah kalian di dalam rumah kalian. Ini perintah kepada wanita-wanita, istri-istri Nabi, wanita-wanita sahabat, orang-orang yang imannya tentu kita tidak ragukan lagi. Mereka orang-orang yang sudah nampak bukti keimanannya ketika mereka berjuang, menerapkan, mengerjakan, menjalankan keimanan di zaman Nabi SAW. Di saat itu yang tantangan untuk menerapkan tuntutan keimanan sangatlah berat. Jadi mereka yang diperintah oleh Allah. Kalaupun mereka keluar, mereka sudah pasti akan berupaya untuk menjaga diri mereka. Tetapi Allah tahu bahwa tidak ada sarana yang lebih menyelamatkan daripada memperbanyak diri berada di rumah sendiri. Waqarna fi buyutikunna. Makanya dalam sebagian qiraat, sebagaimana dinukilkan oleh guru kita Syekh Abdul Razak di salah satu kitabnya, bahwa ada sebagian qiraat yang mengatakan waqirna. Ya, waqirna fi buyutikunna, bukan waqarna. Karena waqarna berasal dari kata qarar, sementara waqirna dari kata waqar, yaitu ketenangan. Jadi capailah ketenangan di rumah-rumah kalian. Ini tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Ini arahan dan bimbingan Allah. Menjadikan keberadaan di rumah itu kunci ketenangan, kebahagiaan, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memang tidak dilarang untuk keluar, sebagaimana dijelaskan dalam lanjutan ayatnya, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah berdandan ketika keluar rumah seperti berdandannya wanita-wanita jahiliyah pertama. Ini yang mungkin kita sematkan dalam kasus melakukan arisan, mengadakan arisan di luar rumah bersama kawan-kawan sesama wanita. Tentu tempatnya juga akan random ya, dan bahkan lebih dipilih
tempat-tempat yang menurut mereka tepat, layak, tentunya di kafe-kafe, di tempat keramaian, di sana berkumpul nanti mengadakan acara dilihat oleh orang banyak. Ini memposisikan diri untuk susah menerapkan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang wanita bila di luar rumah. Yang pertama tabarruj berdandan dengan dandanan wanita jahiliyah pertama. Ini mesti dijaga, jangan sampai pakaian tujuannya agar lebih nampak atau tampak terlihat indah, menarik dengan pakaian yang bagus. Tentu untuk arisan akan membawa pakaian yang tidak biasa, tasnya juga tas yang tidak biasa, ya, dan seterusnya. Mungkin polesan di wajah dari make up-nya juga akan dispesialkan karena acara arisan. Ini semuanya menyangkut hal yang berhubungan dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi SAW, wanita itu bila keluar rumah maka syaitan sudah menunggu di luar menjadikan wanita yang keluar dari rumah itu satu di antara dua. Yang pertama, dia yang akan menjadi korban dari tipu daya syaitan, ya, dijadikan korban tipu daya syaitan dari orang lain. Dan yang kedua adalah dijadikannya sebagai senjata untuk mengorbankan yang lain. Jadi susah memang, dan sangat harus berhati-hati seorang wanita menjaga diri bila keluar rumah. Tidak dilarang, tetapi tentu harus mengikuti tuntunan. Mengadakan arisan walau misalnya bila dikatakan itu adalah perkara yang mubah, tetapi polesan acaranya itu yang harus dijaga aturan-aturan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ke masjid saja, Nabi SAW melarang untuk memakai wangi-wangian. Padahal untuk beribadah, di sana orang-orang yang ingin beribadah, apalagi ke tempat yang berkumpul orang untuk nampil diri, untuk mencari perhatian orang banyak. Sementara ke masjid untuk mencari perhatian Allah, beribadah. Itu Nabi melarang untuk memakai wangi-wangian. Wala tamussa tiban, kata Nabi. Janganlah wanita itu memakai wangi-wangian keluar ke masjid untuk beribadah. Jadi ini yang perlu dicermati sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga wanita-wanita muslimat, diberi petunjuk dan hidayah oleh Allah untuk mereka. Wabillahit taufik. Ya, jazakallahu khairan atas jawaban penjelasan dari Ustaz. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya, kita angkat dulu telepon WA atau call WhatsApp. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak? Dengan Pendi di Pekanbaru. Pak Effendi? Iya. Di mana? Pekanbaru. Oh, di Pekanbaru. Baik, silakan Pak Effendi di Pekanbaru. Apakah boleh gosok gigi di sore bulan puasa, Ustaz? Atau membatalkan puasa? Terima kasih jawabannya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Bapak Effendi di Pekanbaru, Ustaz. Wallahu a'lam. Para ulama menjelaskan tentang siwak, yaitu membersihkan dan menggosok gigi dengan ranting kayu yang kita kenal dengan siwak, untuk melakukannya di pagi hari, ya, dan menganjurkan untuk tidak melakukannya di petang hari, ya, ketika puasa demi menjaga bagaimana puasa kita tidak rusak oleh hal-hal yang mengurangi keutamaan dan pahalanya. Jadi memang tidak ada larangan, tetapi anjuran, walaupun khilaf para ulama dalam hal ini, tapi apa yang kita butuhkan untuk menggosok gigi di petang hari, menghilangkan bau dari mulut kita, akan pasti keluar bau yang tidak sedap, sebagaimana
dijelaskan oleh Nabi, karena orang berpuasa itu karena perutnya kosong, maka bau mulutnya pun akan keluar, akan ada. Nabi SAW menyatakan, la khulufu famis saimi atyabu indallahi min rihil misk. Aroma, bau yang keluar dari mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah lebih harum daripada minyak kasturi. Jadi kalau memang ingin bersihkan gigi, maka bersihkan setelah waktu sahur menjelang waktu subuh. Kemudian nanti ketika pagi harinya menggunakan siwak, silakan gunakan siwak untuk membersihkan mulut, membersihkan gigi lagi. Adapun setelah zuhur sampai asar, apa yang kita perlukan? Kita tidak makan apa-apa, tidak minum apa-apa. Adapun untuk menghilangkan aroma yang keluar dari mulut itu tidak mungkin dihilangkan karena dia bukan keluar dari mulut, tapi keluarnya dari dalam perut yang kosong. Maka menghindarinya menurut saya wallahu taala alam adalah lebih utama, wabillahi taufik. Taib. Nah, jazakallahu khairan atas jawaban penjelasan dari Ustaz. Kita kasih kesempatan dulu ke penanya dari WA ya. Baik, tadi ada pertanyaan dari Ibu hamba Allah di Palangkaraya ya. Pertanyaan terkait dengan mengganti puasa digabung dengan qada puasa dan juga berniat untuk puasa Sya'ban dan Senin Kamis. Apakah bisa dicampur-campur Ustaz? Ya, itu yang kita tangkap ya, Ibu hamba Allah di Palangkaraya. Silakan Ustaz. Iya, menggabungkan niat puasa qadha dengan puasa sunnah tidak dibenarkan karena levelnya tidak sama. Levelnya tidak sama karena puasa qadha wajib. Ya, puasa qadha wajib. Sementara puasa Sya'ban sunnah. Maka silakan Ibu melakukan puasa qadha di bulan Sya'ban ini dari hutang puasa Ramadan yang lalu, dan tentu niatnya tetap khusus puasa qadha, dan tentu Ibu akan berpahala karena di bulan Sya'ban ini juga Ibu berpuasa walaupun bukan puasa sunnah, dan memang tidak dibenarkan. Di antara kriteria ibadah yang boleh digabungkan niatnya ya sama-sama levelnya sunnah sesama sunnah ya, dan tidak digabungkan niat antara ibadah yang fardu dengan ibadah yang sunnah, dan yang dia prioritaskan adalah ibadah fardunya, wabillahi taufik. Ya, taib, jazakallahu khairan ya Ustaz atas jawaban. Mudah-mudahan ibu yang bertanya di Palangkaraya dan ibu-ibu lainnya ya, umat yang lainnya bisa mendengarkan jawaban dari Ustaz. Baik, kaum muslim muslimah, sepertinya kita cukupkan dulu ya untuk tanya jawab ini. Jazakumullah khair untuk Anda semuanya, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, yang mendengarkan melalui radio, yang menonton melalui televisi atau juga melalui media sosial ya. Jazakumullah khair, karena waktu kita terbatas, kita cukupkan sampai di sini untuk sesi tanya jawabnya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa melanjutkan acara ini, dan kita minta kepada Ustadz sedikit tambahan nasihat di awal bulan Sya'ban ini, baik tentang materi, mungkin ada yang perlu digarisbawahi, atau juga nasihat tambahan sebagai ikhtitam ataupun untuk tafadhol masykurah. Baik, akhi, ukhti, saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita berada di hari-hari pertama, yaitu tepatnya di tanggal 4 Sya'ban di negeri kita ini, yang tentu semakin hari akan semakin hari berlalu semakin mendekatkan kita ke bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Tentu sebagai seorang yang mengetahui keutamaan, kemuliaan, keagungan bulan Ramadan, tentu kita tidak akan biasa-biasa saja melakukan atau menyambut bulan Ramadan tersebut. Kita akan melakukan hal-hal yang berbeda demi mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Di antara yang mungkin perlu kita lakukan adalah memperbaiki keadaan diri kita. Dari awalnya mungkin tidak terlalu bersemangat beribadah atau melakukan upaya peningkatan takwa, maka berupayalah untuk
memperbaiki diri dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulailah untuk berlatih puasa, karena Nabi SAW menurut penuturan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha memberikan perhatian kepada masuknya bulan Sya'ban ini luar biasa. Maka ada upaya untuk melihat anak bulan juga untuk menetapkan masuknya bulan Sya'ban demi mempersiapkan diri. Ya, kalau sudah jelas masuknya Sya'ban, maka dia akan bersiap-siap untuk menyambut bulan Ramadan di bulan Sya'ban ini. Jadi bekali diri dengan persiapan perbaikan, persiapan peningkatan ketakwaan, persiapan menambah ilmu tentang apapun yang berkaitan dengan bulan Ramadan nantinya, baik dengan cara mendengarkan kajian-kajian ataupun dengan membaca buku-buku agama, atau dengan bertanya kepada orang-orang yang kita yakini memiliki jawaban yang berdasarkan ilmu yang benar. Kemudian persiapan secara amaliyah, perbuatan, yaitu berpuasa. Makanya Nabi SAW sangat banyak berpuasa di bulan Sya'ban ini. Kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW sangat banyak berpuasa di bulan Sya'ban, tentunya karena mempersiapkan diri memasuki bulan Ramadan. Jadi saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, perbaiki diri, berupaya memperbaiki diri, tingkatkan ketakwaan, tambah ilmu agama terus, dan hal-hal yang berhubungan dengan bulan Ramadan. Kemudian yang terakhir, yang berikutnya adalah belajar atau berlatih persiapan diri dengan amal-amal perbuatan seperti puasa sunnah di bulan Sya'ban ini, kemudian juga amalia di malam harinya seperti salat malam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semua dengan bulan Ramadan yang hampir tiba, kita semua dalam keadaan tidak kurang apapun juga, sehat walafiat, siap dengan segala-galanya untuk mendapatkan kemenangan di bulan yang penuh keberkahan tersebut, diampuni dosa-dosa, dilipat gandakan pahala, diselamatkan di neraka, dibukakan untuk kita pintu-pintu surga. Wallahu ta'ala waliyut taufiq, wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Ya, naam, jazakallahu khairan kita ucapkan kepada guru kita Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Asbir Rahmat AZMA hafizahullah ta'ala yang sudah membacakan kitab Badlun Nushi wa Tadhkiri li Baqaya al-Maftunina bit Tafkiri wa Tafjiri. Ini adalah untaian nasihat yang bagus sekali dari Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badar hafizahullah ta'ala bagi orang-orang yang masih terjerumus dalam fitnah takfiri dan juga peledakan aksi-aksi terorisme. Dan juga beliau tadi sudah menutup dengan tambahan nasihat dan juga doa. Mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai di sini perjumpaan kita kaum muslimah rahimanillah wa yakum jami'an dimanapun Anda berada, baik pemirsa televisi dakwah dan juga pendengar radio-radio dakwah dimanapun berada di seluruh Nusantara. Jazakumullah khair untuk rekan-rekan kami televisi dakwah, radio dakwah dan media-media yang sudah ikut tergabung dalam kajian Artivisi Asosiasi Radio dan Televisi Dakwah se-Indonesia. Dan Ana Abu Oni juga Abu Wais dari Studio Radio Hidayah FM mengucapkan jazakumullah khair untuk Anda semuanya. Kita akan melanjutkan kajian kita ini di pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.